Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana atas berkat limpah dan karunia-Nya kita dapat menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya di sini akan mempresentasikan sebuah observasi saya, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi perceraian dalam sebuah pernikahan, yang dimana saya mengambil ini dari sebuah perbincangan antara saya dengan tokoh agama atau bisa disebut dengan amil, khususnya di daerah saya, yaitu Desa Kiara Payung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Yang langsung saja kepada pembahasan. Sebelum kita membahas faktor apa saja yang mempengaruhi perceraian dalam sebuah pernikahan, kita bahas dulu apa yang namanya pernikahan dan perceraian, agar nantinya bisa nyambung dalam poin-poin selanjutnya. Pernikahan atau nikah adalah suatu ijab kabul yang menyatukan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, menjadi keduanya halal dalam suatu hubungan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya yang mengakibatkan pernikahan tersebut menjadi sah. Pernikahan memiliki rukun dan syarat tertentu sehingga bisa dikatakan sah sebuah pernikahan jika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Jadi intinya seperti ini. Terjadi pernikahan jika adanya ijab dan qabul dan memenuhi syarat, rukun-rukun dan syarat-syaratnya, sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya yang mengakibatkan bersatunya antara seorang laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan, yaitu ikatannya pernikahan. Mungkin secara umumnya seperti itu. Lalu, apa sih yang dinamakan perceraian? Suatu pernikahan pasti identik dengan sebuah perceraian. Jadi, kalau kita membahas pernikahan, tidak seru kalau kita tidak membahas dengan perceraian. Mungkinlah seperti itu. Perceraian ialah suatu permasalahan yang besar atau ujung dari sebuah pernikahan, di mana lepasnya suatu ikatan antara suami dan istri yang sah, sehingga lepas juga sebuah hak dan kewajiban antara keduanya. Perceraian sebaliknya, yang tadinya sah diputuskan menjadi tidak sah, sehingga hak dan kewajiban baik itu suami ataupun istri menjadi tidak ada karena perceraian tersebut. Jadi intinya pernikahan dan perceraian ini seperti inilah. Pernikahan itu suatu awal dalam membuat rumah tangga, membuat keluarga, dan perceraian akhir dari keluarga tersebut. Jadi pernikahan awal, sedangkan perceraian itu akhir.
Selanjutnya kita membahas faktor apa saja sih yang mengakibatkan perceraian dalam sebuah pernikahan. Setelah saya melakukan observasi, saya menemukan buah permasalahan dalam suatu permasalahan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Di zaman sekarang, khususnya di zaman pandemi COVID, di daerah saya dalam beberapa bulan ke belakang terdapat 2-4 permasalahan pasangan yang sah yang mengalami perceraian diakibatkan ekonomi keluarga tidak stabil. Sehingga pandemi COVID ini menimbulkan efek yang besar khususnya di bidang ekonomi, di antaranya berkurangnya lapangan pekerjaan, efek lockdown yang hanya diam di rumah, malesnya suami yang tidak mau bekerja, kurangnya pendapatan, sedangkan kebutuhan dalam suatu rumah tangga tersebut melebihi pendapatan, dan masih banyak lagi permasalahan dalam ekonomi yang mengakibatkan gugatan cerai salah satu pihak dan terjadilah suatu perceraian. Jadi ekonomi menurut saya merupakan faktor terbesar atau permasalahan terbesar dalam suatu rumah tangga. Karena banyak sekali, mungkin tidak hanya di daerah saya, mungkin di daerah-daerah yang lain juga masalah ekonomi dalam keluarga itu merupakan masalah yang serius. Sehingga kita selaku penerus bangsa harus mengatasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor yang mengakibatkan perceraian dalam sebuah pernikahan, yaitu pernikahan muda. Kenapa pernikahan menjadi permasalahan dalam suatu pernikahan yang mengakibatkan perceraian? Kita bahas terlebih dahulu. Pernikahan muda yaitu pernikahan yang menikah di usia muda atau mau beranjak dewasa. Khususnya dari seorang laki-laki yang usianya baru menginjak dewasa sudah menikah. Jadi seorang laki-laki yaitu seorang imam, kalau menikah di usia muda mungkin salah sih enggak, tapi efeknya akan besar. Beda lagi dengan bila mana menikahnya itu seorang perempuan, karena seorang perempuan yaitu makmum, sedangkan makmum mengikut kepada imam. Jadi di sini yang membahasnya itu laki-laki, tapi tidak khusus dengan laki-laki. Ada yang perempuan juga. Maksudnya ini membahas keduanya kayak gitu. Sehingga faktor terbesar menikah di usia muda yaitu pemikiran yang masih labil, sehingga mempunyai masalah dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Tetapi diselesaikan dengan ego dan emosional. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Sehingga dalam rumah tangga tersebut menjadi retak ataupun menjadi permasalahan. Sehingga menimbulkan kerenggangan dalam rumah tangga yang ujung-ujungnya ke pengadilan agama, yaitu perceraian. Kedua faktor tersebut salah satu yang mengakibatkan perceraian.
Mungkin masih banyak lagi permasalahan-permasalahan dalam sebuah pernikahan yang mengakibatkan perceraian. Namun setelah saya melakukan observasi ke tokoh masyarakat, khususnya di daerah saya, dua faktor di atas merupakan permasalahan pernikahan yang berujung pada perceraian yang masih menjadi permasalahan dalam pernikahan. Mungkin di antara permasalahan-permasalahan tersebut, dua faktor tersebut yang masih menjadi permasalahan dalam sebuah pernikahan. Masih banyak sih permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan perceraian dalam sebuah rumah tangga dan sebuah pernikahan. Namun setelah saya melakukan observasi, dua permasalahan tersebut, yaitu masalah ekonomi dan menikah di usia muda, itu menjadi permasalahan khususnya di daerah saya. Kesimpulannya dalam observasi saya, ini dalam soal pernikahan, khususnya seorang laki-laki, karena seorang laki-laki merupakan kepala rumah tangga. Sebelum melakukan sebuah pernikahan, harus memikirkan dulu dua permasalahan yang akan dihadapi dalam berumah tangga, sehingga permasalahan tersebut bisa teratasi dan menjadikan sebuah rumah tangga yang bahagia ataupun menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhaka wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.